once you lose someone like that, perspektif lo tuh berubah, beda. Pasti. Lo lihat ini tadinya begini, jadinya begini gitu, jadi beda. Gue berusaha untuk, I feel connected, more connected with God, dan gue menikmati proses gue beribadah. Karena gue merasa Ashraf tuh sama Allah gitu sekarang. So setiap kali gue bisa menemui Allah dalam doa gue, dalam ibadah gue, Ashraf ada di situ. How do you feel him nowadays? Kayak untuk ngerasain Ashraf atau to connect with him. Jujur aja waktu di awal-awal itu terjadi kan gue bener-bener bingung ya. Gue bener-bener bingung kayak apa sih yang harus gue percaya. Gue punya pegangan apa nih gitu kan. Tentunya kita punya agama, pasti. Pada saat seperti itu tuh kayak ada banyak banget influence dari banyak banget orang gitu kan. Ngasih tahu berbagai macam hal. Gue cuma ngerasa kalau lo tanya hari-hari gue kan, balik lagi ya kita ke hari gue. Gue bangun, gue nangis, habis gue nangis, gue coba makan, gue bisa makan loh, hebat. Wow. Tapi berat gue turun terus, tapi gue bisa makan, I eat. Gue bukan orang yang kayak gue nggak bisa makan, gue nggak bisa ngerasa, enggak. Gue, I actually live gitu. Wow. Terus gue pengen tahu Ashraf di mana, jadi gue banyak ngobrol gitu sama orang-orang yang mungkin lebih religious, gitu kan. Gimana caranya, apa yang bisa gue lakuin buat Ashraf. Gue ngerasa Ashraf has done so much for me. Gue gak ngerasa apa yang gue lakuin itu cukup. Tapi gue juga tahu semua orang yang ditinggal merasa seperti itu. Jadi gue, jangan guilty banget deh. Gak cukup in what way? I don't get it, sorry. Yeah, I should have done this, I should have done this. As a wife, as a wife, as a partner, as everything. You know, kan kita sering banget kayak if we can do things differently, gitu kan pasti hasilnya akan beda. Kalau buat gue, seandainya gue nggak ngabisin segitu lamanya bersihin muka gue di kamar mandi, mungkin gue bisa nemenin dia di saat terakhirnya. That's one thing. Tapi ternyata it took me half an hour probably in the bathroom, sambil ngedit foto, sambil bersih, balik udah nggak ada kan gitu. Itu satu. Terus setiap kali gue merem, kan gue juga masih itu nyata, itu ada terus gitu momennya. Setiap kali gue merem itu keluar lagi tuh kayak series of what happened that night gitu. Di saat gue ke situ ada real. So what do you do? Ketika series itu muncul lagi, what do you do? To get it out? Gue akan bangun dulu, gue tenangin diri gue. Gue nafas, gue belajar breathing juga. Gimana caranya gue bisa lebih tenang, gue pegang anak gue sama nyokap gue coba tidur, nanti itu terjadi lagi, gue breathe lagi, gue bangun lagi. Sebenarnya gitu. Like the day is like, ini gue sekarang baru inget Mil, karena sebenarnya gue udah lupa. It's a year ago, right? Gue udah lupa apa yang gue Dan ini self-defense mechanism lu banget. Iya, emang gitu. Jadi kayak, ya udah gue kayak, just live aja sih kayaknya pada saat itu, kayak asal gue bisa nafas, asal gue bisa hidup, udah cukup gitu, kayaknya satu hari udah. One day at a time, kalau kata ada ipar gue. One day at a time. Kalau gue tiba-tiba mikirin something, gue akan telepon. Keluarganya Ashraf is very supportive juga. Like my family of course. Keluarganya Ashraf, tapi kayak sampai adanya tuh kayak garda depan dia grievingnya telat. Karena dia mesti jagain gue, jagain ibunya, ya kan. Bapaknya semuanya, dia agak lama di belakangnya, perempuan ya. Jadi gue, luckily gue deket gitu. Jadi kayak gue bisa share the pain and everything. Kayak gue ngejalin, tapi sama orang rumah gue gak terlalu banyak berbicara, gue bener-bener ngomongnya sama Reza doang, Reza sama keluarganya Ashraf, Reza sama keluarganya Ashraf. Lu bener-bener milih banget sih, and that's a good thing, maksudnya kayak. Karena gue gak mau dapat banyak masukan dari beda-beda orang juga, karena gue bingung. Dan itu bahaya. Exactly, it's dangerous, karena the first thing yang gue mesti selamatin adalah diri gue nih. Kayak orang naik pesawat aja, sebelum lo bisa nyelamatin anak lo mesti pasang ini buat diri lo sendiri dan you can. Kalau enggak berantakan di tengah-tengahnya. Gue percaya itu, jadi gue gue dengerin banget itu. Jadi udah gue berusaha. Gue coba baca Al-Quran,
Ya. Baca isinya ya maksudnya. Yeah. Gue mungkin selama ini baca Al-Quran, tapi gue bener-bener gue berusaha pahamin nih artinya tuh apa. Oke. Dan gue pengen tahu aja gitu kayak once you lose someone like that, perspektif lo tuh berubah, beda. Pasti. Lo lihat ini tadinya begini, jadinya begini gitu, jadi beda. Gue berusaha untuk I feel connected, more connected with God, dan gue menikmati proses gue beribadah karena gue merasa Ashraf tuh sama Allah gitu sekarang. So setiap kali gue bisa menemui Allah dalam doa gue, dalam ibadah gue, Ashraf ada di situ. So, itu momen gue gitu, momen gue bisa sama Ashraf tuh di situ juga gitu karena he's there rasanya gue gitu. I can't see him anywhere else. Di mana gue biasanya ada dia. Itu juga gue juga bilang sama Noah gitu kayak nggak apa-apa Noah diomongin aja tiap berdoa ngomong apa segala. Mudah-mudahan apa yang kita omongin ke Allah bisa sampaikan ke Ashraf. Allah mau sampaikan ke Ashraf gitu. So that we can still connect in a way. Dan gue sebenarnya kalau sekarang gue pikir-pikir gue senang sih sama hidup gue yang isolate gitu. I feel more connected to myself. Gue benar-benar memilih siapa yang gue berbicara, orang-orang terdekat gue, orang-orang yang matters for my life. Dan gue ngerasa di momen itu gue tahu gitu segala kekurangan gue, kelebihan gue, kapabilitas gue. Gue nggak pernah ngerasa, as a working mom suka ngerasa bersalah kalau gue sama anak gue. I don't have that kan selama 8 bulan itu. Orang gue sama anak gue terus. Finally I can have that moment in my life. For the first time. Setelah umur Noah 9 tahun, gue punya momen di mana Noah nggak keganggu sama apapun. He have me 24/7. Every day. Paling kalau gue masak doang. Tapi kan itu juga, ya dia tahu, dia juga jadi punya security gitu. Itu juga yang pengen gue bikin. Dia punya security kalau ibunya tuh ada. Karena anak itu kan nggak selalu harus dipegangin terus, ya apalagi udah gede anaknya 9 tahun. Cuma dia tahu ibunya ada di situ. Noah juga kadang-kadang takut, dia juga masih suka megangin gue karena dia takut tiba-tiba, gue worriednya kan kehilangan bapak secara mendadak gitu. Dia kan juga mikir ibunya bisa pergi mendadak juga kan. Jadi dia punya trauma itu juga gitu. Pasti. Gue aja punya, ya kan. Jadi kayak first month itu ya have the same routine, coba di rumah kan ada kolam renang, coba berenang, dengerin musik Noah, coba acting happy aja kayak fake it till you make it gitu loh Neil. Coba gue cuma mati-matian gue bikin new memories, mati-matian, bukan mau gantiin memories yang lama, but at least it's not all pain gitu. Paling gak ada sampai kayak oke, dia sukanya makan apa, dia seneng banget gue bikin spaghetti bolognese, ya gue masakin aja itu terus. Senang apa coklat cake, jadi gue masak terus karena dia punya happiness juga di makanan-makanan yang gue masak. Noah gitu. Akhirnya Noah mungkin sedikit lebih happy, yang lain di rumah gendut. Karena gue masak, sebenarnya gue masak gue gak makan, gue kurus. Yang lain gendut. Terus akhirnya gue dikomplain, jangan masak mulu, kita semua gendut. Jadi kayak, ya gue sama ibunya Ashraf punya momen. Karena ada di rumah. Ibu yang kehilangan anaknya, istri yang kehilangan suaminya. We have a lot of moment dimana kita ngobrol berdua. I think I have a special relationship dengan keluarganya Ashraf ya. They're very, kayak gue gak tahu sih, salah satu yang buat gue cinta sama Ashraf ya juga his family gitu. Jadi kayak gue seneng, kadang-kadang orang bingung sama ibu mertua gitu kan. You don't have that problem. No. Of course we have problems ya, tentunya satu ibunya, satu istrinya. Tapi nggak gitu. Nggak kayak yang ada di orang-orang pikir ya, kalau problem ya kita, lu sama gue juga mungkin bisa punya problem gitu kan. Tapi kayak it's different. Jadi gue punya waktu bersama ibunya Ashraf, gue punya waktu sama Noah. Rutinitas gue cuma itu bangun tidur, nangis, abis gue nangis gue beraktivitas. Gue ada momennya gue ngaji, ada momennya gue mungkin coba dengerin musik yang membuat gue feel happy. Gue berenang atau gue olahraga, jemuran pada saat itu lagi tren ya, jemuran ya. Pandemi pandemi kan, jemuran, masak, malam gue akan ngobrol sama adik gue, sama istrinya, sama Ita, sama Zizi waktu itu ada di rumah. Jadi kita ngobrol sampai pagi, dan tidur. Tell me about, gue ngerasa tadi itu
itu gila sih, itu benar-benar kayak gue yakin banget apa yang lu ngomongin barusan tuh relate banget sama orang-orang, khususnya bagi mungkin yang lagi nonton pun juga pernah ngerasa kehilangan seseorang yang dekat dengan dia gitu. Proses grieving lo itu adalah proses yang sehat banget, apalagi lu juga dibantu sama Reza Gunawan juga gitu yang benar-benar ngebantuin lu processing that grief. Lu nggak lari ke depresi, tapi lu lari ke new memories. You know, you accept, lu menerima that new normal, gitu ya. New normal di hidup lu adalah, okay, I'm a single mom with my son, and we need to get through this. You know, dan I have to hold his hand and let's do this together. Exactly. Dan gue nggak pernah kayak, gue selalu bilang kayak, let's do this, we're doing this together. We're in this together. You're not alone. We're in this together. Dan gue juga ingat setiap kali gue ke makam, omongan gue sama Ashraf juga cuma kayak, don't worry, enjoy your new life. Gue cuma kayak enjoy the life that you have there. Kayak enjoy wherever you are right now. Nikmatin. Mudah-mudahan dia diberikan yang terbaik di sana. But don't worry about Noah and me. We're okay. Not we're okay, we're sad of course. Tapi kayak lu percaya deh sama gue gitu. Percaya deh. I can do this. I can be this. I can handle anything. Itu di kepala gue kayak gue bisa. Pasti bisa. So, dan akhirnya lu keluar dengan single Melangkah Lagi. Bukan dong. 12 tahun terindah dong. Oh 12, sorry. Coba diulang tapi hashtagnya Melangkah Lagi bukan? It is. Sorry, Melangkah Lagi ya, sorry. Yeah. That's like the image gitu kayaknya. Melangkah Lagi tuh kayak. Iya jadinya. Oke, jadi tapi akhirnya lu keluar dengan hashtag Melangkah Lagi, dan abis itu ada single 12 tahun terindah. Saat itu gue sempet ngobrol sama Dodi, manajer lo, sama beberapa your close circle gitu ya. Gue tanya, Unge gimana gitu kan. Gue khawatir, gue denger banyak banget you know, cerita-cerita tentang lo yang gue ngerasa, oh my goodness, is she okay gitu kan. Dan ketika lo keluar dengan lagu 12 tahun terindah, itu sebuah konfirmasi kalau misalnya lo tidak marah, lo tidak penuh dengan kepahitan akan hidup, tapi lo malah benar-benar embrace, lo bersyukur telah diberikan Ashraf selama 12 tahun di dalam hidup lo. Which is 12 tahun sebenarnya kalau misalnya di karir lo sendiri mungkin 80% kali dia bersama lo gitu, berjuang sama lo di karir lo juga gitu. Dan gue ngerasa kayak dalam 12 tahun itu kita ngelihat film-film, you know, Habibie Ainun, My Stupid Boss, itu kayak he's always there to support you, to make you even number bigger. One fans. Yeah, your number one fan. Gue nge-MC-in press conference buat konser tunggal lo, dan pas gue ada di situ juga ketika lo nyanyiin lagu, and I think dia yang pertama muncul dan ngasih lo kembang, you know, and gila sih, gue sendiri juga kaget sih, gue bisa jadi saksi hidup lu sampai segininya. Iya gitu. Kan, ternyata without you realizing it. Iya. Kayak gue ini tadi mau gue ceritain sama lo, kayak lo kan tanya gue marah atau gue apa. Gue ngabisin hari-hari gue cuma terima kasih sama Tuhan aja sih, beneran. Terima kasih sudah dikasih 12 tahun terindah. Because it was, gue nggak tahu orang lain ngalamin apa nggak apa yang gue alamin, tapi it was with all the pain and all the problems and everything, it's crazy. It's banyak beautiful. Orang yang mikir kenapa cuma 12 tahun. Exactly, gue juga kadang-kadang juga mungkin berpikir, tapi lo mau ada apa enggak? Lo udah dikasih 12 tahun yang emang jatuhnya 12 tahun. It's a gift. It is. Mau gimana? Maksudnya kayak kalau gue mau mikirin, ya what's the point gitu? What's the point of lo ngerasa kenapa cuma begini, kenapa cuma begitu? Apakah itu bisa balik lagi? Enggak. And you just wasting your energy for something yang nggak akan bisa ngerubah apapun. Unless gue masih bisa rubah, gue akan berjuang. Tapi ini gue tahu ini udah ultimate gitu lah, udah nggak bisa gue rubah lagi. Ini udah keputusannya bukan di gue lagi, udah di Tuhan. Dan gue nggak marah sama Tuhan karena gue dikasih ini. Itu hadiah. Itu hadiah dari Tuhan buat gue, buat anak gue, untuk punya Ashraf. Iya. Dan mungkin untuk semua orang yang mungkin kenal dan touch by his heart ya.
it's a gift to be able to have that. Gak semua orang punya itu dalam hidupnya dia gitu. Menurut gue ya. Yeah. Karena what I have is I don't know. Tadinya gue pikir semua orang kayak gini, tapi ternyata gue pikir-pikir nggak juga sih kayaknya. You're one of the luckiest women alive. Kayaknya gitu sih Nil. Kayaknya gue ngerasain gue GR ya. No. Luckiest sure. Tapi kayak ya dikasihnya sih ketika gini. Yeah. That's how I want to see it. That's my choice kan. I want to see it like that. Yeah. I want to see it like Tuhan sudah memberikan gue sesuatu yang lebih dari apa yang mungkin gue harapkan dalam hidup gue untuk 12 tahun. Dan 12 tahun itu, abis itu berarti gue harus bisa lebih lagi. As in for myself. Yeah. Gue harus bisa, gue kan Ashraf tuh pengen gue tuh maju gitu. Dia pengen gue happy. Of course. Gue tuh susah banget happy. Gue suka ketawa tapi gue tuh susah banget happy. Jadi tujuannya Ashraf tuh dia pengen gue happy. Gimana caranya nge-happy? Gimana caranya gue bisa tenang hidupnya, nggak perlu banyak beban. Yeah. Tuh yang dia tuh mau ngambil semua beban dari gue. Jadi gue sekarang belajar jadi Ashraf aja. Untuk jagain diri gue sendiri gitu. Jadi gue pelajarin bagaimana dia men-treat gue selama ini. Yeah. Bagaimana pikirannya dia seperti apa. Sekarang gue telusurinnya. Gitu. Sekarang gue telusurin Ashraf berpikir seperti ini. Oh ternyata gini, oh ternyata gini, ternyata gini. Jadi gue kayak dua orang sekarang dalam diri gue. Jadi Ashraf menjadi gue gitu. Yeah. Gue nggak tahu dia ini gila apa nggak ya sebenarnya. No, I think I would do the same. Kalau misalnya sampai gue kehilangan istri jadi gue. Gue masih dalam fase itu sih, masih dalam fase kayak I'm really proud of him, you know, really proud. Kayak gue bangga banget sama Ashraf. Dan gue kayak kadang-kadang gue masih pengen bisa ngasih tahu gitu ke diri gue sendiri atau ke orang kayak dia nih kayak gini loh gitu. Masih pengen gue share ilmu yang dia kasih ke gue tanpa gue sadar what kind of person. Walaupun dia punya kekurangan ya Neil, doesn't mean that dia nggak pernah nyakitin gue gitu, nggak juga. Kayak pasti ada masalah. Suami istri. Iya, cuma the mind, pemikirannya dia gitu. Itu gila sih menurut gue. Kayak dulu gue pikir kenapa sih mikirnya mesti gitu banget, tapi sekarang ternyata semua orang berpikir seperti itu gitu. Jadi he starts early. Wow. Jadi kayak sekarang orang yang ngomongin apa gue udah tahu Ashraf dari dulu udah begitu gitu. Wow. Ada begitunya gitu gue kayak seandainya gue dulu lebih serius dengerin dia, mungkin gue jago banget kali sekarang nih. Karena pemikiran dia itu jauh lebih ke depan. Maju, lebih di depan menurut gue. Menurut gue ya, gue nggak tahu sebenarnya, tapi gue ngelihatnya seperti itu. Oke. Lu sempat mengisolasikan diri dan lain-lain gitu ya, dan lu sendiri sempat parno. Lu juga bilang kalau misalnya tadi tiap malam lu tidur sama Noah dan juga sama nyokap lu karena lu takut kehilangan mereka gitu. Gue tahu beberapa orang-orang di circle gue sekarang ini yang mungkin udah lebih dari 8 bulan obviously gak keluar dari apartemennya. Mereka takut banget untuk keluar. Mereka takut sama virus, mereka takut kehilangan orang terdekat mereka. Sekarang gue ngelihat lu berani ada di sini aja to do this interview sama gue juga orang yang paling sama lu di gak pernah semprot-semprot dan lain-lain gitu ya. Dan and yet you know ini udah ini you know it's a development, it's a significant development. Jelas kelihatan banget kan. Yes. Nah, gue pengen tahu awalnya sendiri ketika lu decide untuk melangkah lagi itu seperti apa sih? Untuk bisa keluar dari rumah lu juga kayak gitu. Untuk mengatakan, nope, gue gak takut, I need to live. Gitu. Oke. Mungkin gue harus bilang kenapa gue ada di rumah. Oke. Gitu kan. I'm at home. Pertama, tentunya karena gue sempat bekerja kan tadinya. Gue udah sempat bekerja, gue udah sempat keluar kota. Balik-balik, berita keluar semua nih. Ya kan, COVID gini. Corona waktu itu masih ya, kalau nggak salah belum COVID-19. Apa udah COVID-19 gue nggak tahu. Masih baru ada berapa orang yang kena. Gue demam. Nyokap gue demam. Ya kan, anak gue nggak sih. Gue sama nyokap gue demam. Gue ngerasa gue nggak bisa nafas. Gue ini parno apa gimana nih gue gitu kan. Cause the news was scary kan, menakutkan banget kan. Dan terus gue ngeliat orang masih bolak-balik ke rumah gue.
ya kan, keluar masuk. Saat itu even juri-juri idol pun juga masih sempat main segala macam. Terus gue pikir ini kalau sampai gue sakit, gue nggak pengen orang sakit juga dong, gitu kan. Sementara gue juga masih ada keluarga dari Malaysia juga, dan di Malaysia kan juga udah duluan ya, gitu kan. Jadi kan gimana nih biar aman nih, adik gue kebetulan, adik ipar gue dokter, gitu kan. Jadi kayak yaudah mendingan kita nggak usah buka rumah deh gitu. Karena kalau kita buka rumah terus ada keluar masuk. Jadi kayak emang stay di situ, dan gue waktu itu gue juga nggak tahu sih Neil sebenarnya apa yang terjadi sama gue, tapi gue demam, gue nggak bisa nafas, tapi gue grieving, jadi gue mikirnya kayak seseknya itu bukan karena virus, sesek emang karena patah hati, apa sesek karena virus gitu kan, nggak tahu, tapi then I get better and everything. Terus abis itu berita makin banyak, nah gue pikir di saat itu adalah gue mesti jagain, gini, kehilangan orang dalam hidup. Dan waktu itu kan banyak beritanya yang meninggal segala macam kan. Kehilangan orang, you have to live with the guilt, man. That's one of the most painful thing. Yang grieving harus dilalui di saat grieving adalah the guilt. Tanpa lo ada peran dalam kematian orang itu. Lo bayangin kalau gara-gara gue, nyokap gue atau bokap gue kenapa-napa. Gara-gara gue, tanpa ada peran aja, gue nggak bisa nafas tiap hari gitu. Apalagi kalau gue punya peran. Jadi buat gue daripada gue membuat resiko untuk orang-orang yang gue cintai, which I just lost someone, ya kan? Bukan someone lagi, I just lost my life kasarnya di situ. Gue nggak siap untuk kehilangan siapa-siapa lagi. Dan gue nggak siap kalau sampai anak gue yang harus kehilangan gue atau siapapun lagi. Atau gue nggak even mau imagine kalau anak gue ya. Jadi kayak gue nggak bisa ngomong. Jadi kayak gue I'm not ready for that, jadi yaudah. Dan gue rasa pada saat itu juga it's so easy to get distraction from your grief. So easy untuk ngobrol sama orang, ditemenin sama orang sampai pagi, ngebahas gini, berusaha ada yang ngelucu, ada yang begini, kan, membuat hidup gue lebih baik. Tapi gue sendiri belum tahu nih gue ada di mana. Jadi I like to challenge myself. So at that time gue pikir ya udah kita tutup rumah. Ya gue jalanin hidup gue untuk gue mengenal diri gue, untuk gue menjadi diri gue sendiri, seorang istri yang lagi merana ditinggal suaminya. Let me have my time untuk nangis tiap hari, karena kan kadang-kadang kalau ada orang lo nangis terus lo harus nemuin orang, lo harus banyak kayak ngedistract dari grief, lo dari griefnya. Jadi gue mau jalanin itu full on grief gitu di kepala gue gitu, which gue jalanin dengan segala prosesnya berbulan-bulan sampai akhirnya gue start untuk membuat karya. Kalau nggak gara-gara Iva juga mungkin gue nggak bikin Iva kayak let's do this nya gini-gini. Oh ya ada kebetulan dia lagi nonton drama Korea waktu itu kan. Jadi kayak kita bikin sesuatu, oke ya udah. Dan gue juga yaudah kita bikin something. Karena kebetulan gue punya banyak tulisan, seperti gue bilang. Apa sih yang pengen gue ungkapin? Gue pengen ngucapin terima kasih sama Tuhan. Itu kan tadi kita udah bahas. And then after that the team juga semua orang kerja keluar, tapi gue kayak gue gak mau. Kalau kerja keluar, berarti gue harus pulang ke rumah, gue harus isolate diri gue dari anak gue dan orang tua gue. Gue gak siap. Guanya gak siap. Gue gak siap, anak gue gak siap untuk gue lepasin. Karena gue tadinya juga mau syuting film, Neil. Gue tanya sama anak gue belum siap untuk ditinggal. Gue juga mungkin gak siap gak sama anak gue terus, karena gue tiap hari sama dia. Gitu. Jadi gue mulailah dengan gimana caranya kita putar otak nih, the whole team. Let's make this from home. Wow. Akhirnya gue lakukan semua show gue dari rumah. From the attic. Mulai membuka pintu untuk orang yang pada saat itu hebatnya nih si videografer gue. 14 hari isolasi di rumah. Untuk bisa masuk ke rumah gue. Gila. Every time. 14 days. Gila. Nunggu masa inkubasi. Gila. Iya. Jadi gue ngerasa doesn't matter how hard it is. Tapi when you have someone yang emang sevisi seperjalanan itu ada. Ada, lo cari ada. Ada orang yang willing to do the same thing karena mereka juga punya concern yang sama. Jadi ya udah kita mulai, timnya kecil banget, nah dandan sendiri, rambut sendiri, apa karena gue nggak mungkin ngambil waktu semua orang, nggak semua orang mau meluangkan 14 hari isolasi. Of course. Ya kan? Everybody needs money man, ya kan? Tapi ada ternyata buat video, oke ada. Ya udah gue segala macam sendiri sampai gue udah mulai nerima orang lagi nih. Makin banyak orangnya, timnya makin banyak.
kebetulan kita juga udah punya protokol kesehatan udah lebih jelas. Yeah. Kalau dulu kan kita nggak tahu nih, Masih ini gimana jelas, sih, apa sih, what's happening, what's going on, kita nggak tahu. Kalau sekarang kan kita udah lebih tahu, kita punya PCR yang bisa. Dulu kan PCR susah ngantri, harus ngantri di mana gitu berapa juta lagi. Exactly. Sekarang udah lebih affordable, lebih bisa. Jadi kita udah sediain budget khusus buat itu. Dan gue juga ngerasa anak gue juga udah mulai lebih bisa. Dia bisa ada sepupunya ke rumah. Jadi kalau weekend ada sepupunya nginep di rumah, otomatis dia nggak sama gue, so I can work on the weekend outside gitu. Jadi kayak buat gue ini tuh bukan masalah orang punya pilihan, tapi kalau buat gue mau di saat gue jalanin, gue tahu resikonya, gue tahu responsibility-nya. Jadi gue bukan cuma karena gue bosen, terus gue maksain gue pengen hidup, gue capek kayak gini, terus gue keluar. Bukan, gue keluar dengan gue tahu segala consequences-nya. Jadi ini udah gue siapin, dan gue juga pelan-pelan. Dari mulai gue gak ketemu orang sama sekali, gue mulai ketemu orang, gue mulai kerja di rumah, gue mulai membuka rumah gue untuk lebih banyak orang, baru gue mulai keluarnya juga pelan-pelan gitu. Dari satu acara begini, sampai akhirnya gue bisa reach gue bisa keluar kota gitu. Udah bisa keluar kota gitu kan, udah bisa naik pesawat. Memilih banget, kayak gue inget kayak pertama kali lu ke restoran makan. Itu pun juga kayaknya butuh proses gitu. You know, like kita harus sewa private room, semua yang di dalam private room itu harus di antigen gitu kan. Masih Nil. Sampai hari ini? Antigen masih. Right. Tapi maksud gue kayak emang lu gak bisa expect kayak ya you know, oh gue pengen balik lagi seperti normal lagi, udah gak bisa. Gue gak even this is berpikir the new normal, udah kayak gitu. We just have to embrace it gitu. Gue gak pernah berpikir itu yang membuat sorry ya, gue bukan mau preach atau mau ngajarin orang, tapi yang bikin kita capek adalah berharap ini bisa balik lagi kayak dulu. Kalau buat gue. Gimana sih cara lo akhirnya make peace? Kayak oke, ini udah bukan, kita udah gak akan balik lagi ke yang dulu gitu. We're never. The past is the past. Okay. We live in the present. Gue adalah orang yang bermasalah banget sama the past. Gue tuh tetap balik ke past dulu begini. Itu yang gue pelajarin. All the trauma kan is in the past. The fear is in the future. But we have to live in the present, right? Itu yang gue belajar belasan tahun sama Reza. This is why when this happen, gue ngerasa gue udah punya bekal. Kalau ini gue nggak melewati journey gue untuk melewati trauma-trauma gue, mungkin gue juga akan banyak komplain. Gitu. Double gue kan. Hidup gue berubah tiba-tiba sosok terbesar dalam hidup gue nggak ada. Terus gue nggak, pandemi, everything change. Kayak hidup gue di rumah gue berubah, tiba-tiba seluruh dunia berubah. Mau gimana? Kan di kepala gue udah satu harus gue terima, ini mesti gue terima lagi. Sebenarnya it's tough loh. Tapi kayak kalau lo mau kesel, lo mau apa ya nggak? Apa poinnya sih? Lo mau marah, lo mau balikin masa jaya lo. Nggak bisa, lo bisa bikin masa jaya lo nanti di depan, tapi lo harus jejak dulu sekarang gitu. Kalau buat gue gitu. Bikin aja lagi nanti. It's always new memories. Kita nggak bisa, kayak adaptasi tuh berat. Karena we hold on to something yang kita udah comfortable, we have to let it go, and then move into something yang kita nggak tahu. Tapi kita juga nggak tahu yang something ini nanti mungkin bisa bikin kita comfortable juga. Who knows? Kalau gue dari awal capek komplain, capek coba begini maksudnya capek menyesali. Capek menyesali karena it's a waste of time. Buat gue yang penting gimana caranya kita bisa hidup saat ini, momen ini. One day at a time, balik lagi. Karena udah itu di kepala gue. Be present banget aja gitu. One day at a time, hari ini lo gini. Makanya even COVID sendiri pun dari mulai gue di rumah, sampai gue bisa terima tamu, sampai gue bisa, itu kan perkembangan. Karena kita juga lihat, jadi kita terus beradaptasi. Bukannya gue lock sampai sekarang gue masih nge-lock diri gue di rumah. Kan enggak Nil, gitu maksudnya. So I'm kind of like berusaha membuktikan ke diri gue juga. And mungkin ke orang sekitar gue kalau ini tuh kita perlu fluid gitu loh. Kayak kita perlu untuk bisa kemana, masa seperti ini nggak ada yang jelas. Dulu kita terlalu bukan dimanjakan, kita terlalu nyaman dengan hidup yang kita jelas, tertata, terplan semuanya. Mungkin buat gue, privilege gue adalah gue disambar sesuatu yang besar duluan, yang mengharuskan gue untuk menyerah. Menyerah dalam arti berserah. Sorry, bukan menyerah, berserah. Jadi di saat ini terjadi, gue udah punya prinsip berserah itu. Jadi gue yang kayak, oke, ini tadinya gue juga masih kayak 2 minggu lockdown udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata 2 minggu, 3 minggu, 4, gue gak kelar-kelar ini. Bulan, Sampai akhirnya, oh ini gak kelar nih.
kita harus switch. Yeah. Kita yang ngikutin. Yeah. Kita yang ngikutin sampai nanti kita nyaman lagi dan pasti akan ada perubahan-perubahan lagi. Never know. Tapi gue kayak di saat gue udah mengalami salah satu ketakutan terbesar dalam hidup gue, yaitu kehilangan Ashraf. Gue udah gak banyak yang gue takutin lagi sih sekarang ini. Kayak I think obat untuk menghadapi ketakutan dalam sebuah ketidakpastian adalah berserah sih. Iya. I think that's it. When it's supposed to happen, it will happen anyway. Exactly. Why do you waste your time worrying about it? Yeah. Walaupun secara kita ngomong gampang, pelaksanaannya susah, gue tahu. Tapi semua bisa dilatih, Nil. Ya. Awareness itu perlu gitu kan. Lo mesti aware. Ini yang lagi kontrol lo tuh worry lo, fear lo. Apa emang ini nyata? Itu kan udah harus ada kontrolnya gitu. Bukannya kita jangan biarin diri kita dikontrol sama emosi gitu. Tapi kita bisa mengkontrol itu. Kita bukan mengkontrol, kita bisa tahu oke, ini fear gue lagi nakut-nakutin gue. Gak apa-apa, biarin aja. Mungkin dia serve a purpose. Ya. Abis itu ntar perasaannya berubah, it's okay. Semua biarin aja. Diterima aja. Karena semakin lo reject gitu ya, semakin lo tahan, semakin dia akan pengen gitu. Exactly. Dia akan attack lo terus gitu. Jadi kayak udah oke, thank you. Kalau gue diajarin Reza, thank you fear for letting me know about all of this. Ya udah, apa lagi yang mau kasih tau ke gue, apa lagi. Tapi asal kita tahu kalau ini adalah mereka. It's not us gitu. It's not, doesn't mean it's real. Can be real, can be not. Kita harus fair. Jadi kalau dalam hidup gue tuh there's no positive, kayak bukan ada positive thinking itu nggak ada. Kejadian positif atau kejadian negatif gitu maksudnya? Positive thinking itu nggak ada, negative thinking itu nggak ada. Yang ada cuma thinking gitu. Kasarnya. That's so good. Karena positif itu sama negatif gitu. Nggak real. Wow. It's not real. Just be the present. Like be at the present gitu. He feels my heart. He feels my heart. With very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love.